Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak henti-hentinya, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, nikmat ilmu, nikmat diberikan kesempatan untuk belajar, masih bersama salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, masih bersama salah satu ulama terbaik, Al-Imam Nawawi, dan masih bersama salah satu bulan yang mulia, bulan Al-Muharram. Lalu apa alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nikmat yang sangat banyak dan berlimpah yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita mensyukuri itu dan meminta pertolongan kepada Allah agar bisa jadi hamba yang bersyukur. Kita seringkali minta kepada Allah untuk jadi dokter. Kita minta kepada Allah untuk bisa jadi pebisnis yang handal, entrepreneur yang jago. Tapi sudahkah kita meminta kepada Allah untuk jadi pakar syukur gitu? Orang yang jago bersyukur dalam setiap kondisi dan dalam setiap keadaan, yang senantiasa bersyukur dalam setiap masalah dan kehidupan. Bukankah hadirin Allah muliakan, itu lebih berarti daripada keahlian atau ekspertis yang lain? Karena kalau kita bisa bersyukur, Allah akan terus tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka mintalah selalu pertolongan kepada Allah agar kita bisa bersyukur, sehingga nikmat Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama rohnya ibadah atau rohnya iman. Intinya keimanan dan kesempurnaan keimanan, yaitu al-ihsan. Ihsan. Hadirin, setelah kita tahu bahwa yang ditanya oleh sosok misterius ini bukan hal biasa, ketika sosok ini bertanya, wa akhbirni anil ihsan, tolong jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Ternyata yang ditanya adalah tingkatan tertinggi di dalam Islam. Intinya iman di dalam Islam, rohnya iman yang akan membuat rahmat Allah dekat dengan kita, membuat Allah mencintai kita, membuat Allah Subhanahu wa taala menghilangkan
rasa takut dan rasa sedih di dalam hati kita. Maka hal ini terus mendorong kita untuk mengetahui apa sebenarnya itu ihsan. Nah, ketika rasa keingintahuan kita sudah memuncak seperti ini, maka mari kita dengar jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Allah senantiasa melihatmu. Hadirin Allah muliakan, inilah ruhnya keimanan. Inilah tingkatan tertinggi di dalam agama kita. Inilah kesempurnaan, pencapaian terbaik. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah Allah maha melihatmu. Hadirin, dari jawaban ini kita memahami bahwa ihsan itu memiliki dua martabat atau dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah muraqabah. Dan tingkatan yang kedua adalah tingkatan musyahadah. Apa itu Ustadz? Nanti insya Allah dengan pertolongan Allah kita jelaskan. Jadi tingkatan pertama muraqabah, tingkatan kedua musyahadah. Jadi inti mengapa hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab muraqabah, karena ada pembahasan tentang ihsan. Karena ini muraqabah. Ya kan? Kenapa hadis ini nggak dimasukkan ke bab-bab yang lain? Padahal kita tahu hadis ini gelarnya apa jemaah? Ummu Sunnah. Ibunya sunnah Nabi SAW. Jadi mau dimasukkan ke setiap bab, masuk aja nih hadis. Mau dimasukkan bab ikhlas, masuk. Bab apapun masuk. Bab sabar masuk. Bab taubat masuk. Bab jujur masuk. Semua masuk. Kenapa Imam Nawawi memasukkan di bab muraqabah? Karena ada pembahasan tentang ihsan. Karena ihsan memiliki dua tingkatan. Tingkatan pertama muraqabah. Bab kita, ya, bab kita. Tingkatan kedua atau tingkatan yang di atasnya lagi, al-musyahadah. Al-musyahadah. Mari coba kita bahas dengan meminta pertolongan kepada Allah dan lalu bimbingan para ulama kita.
Yang pertama, derajat muraqabah. Derajat muraqabah. Apa itu muraqabah, jemaah? Keyakinan diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, dilihat, diawasi, dan yakin Allah mengetahui saya lagi begini nih, gitu. Hadirin yang Allah muliakan, ini diambil dari sabda Nabi SAW di atas, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi penggalan yang kedua, part yang kedua, ihsan itu engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau engkau nggak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Yakinlah Allah melihatmu. Fa innahu yarak. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa baca zikir pagi dan petang, bisa berpuasa, dengan meyakini Allah lagi lihat saya nih, gitu loh. Walaupun saya sholat di kamar nggak ada yang lihat, tapi Allah lagi lihat. Kita lagi sholat qiyamul misalnya, atau kita sholat rawatib, cari tempat kosong sholat, lalu kita yakini Allah sedang lihat saya, maka kita sampai ke derajat ihsan di tingkatan pertama, muraqabah. Muraqabah. Dan ini seperti ayat yang sudah kita bahas dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kita sudah bahas ayat ini. Kita sudah bahas ayat ini. Yang melihat engkau pada saat engkau berdiri untuk mengerjakan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan pergerakan bersama orang-orang yang sujud. Kita sudah jelaskan, dan diantara maknanya yang melihat engkau ketika engkau lagi sholat sendirian atau sholat bersama orang berjamaah. Semuanya dilihat oleh Allah. Semua dilihat oleh Allah. Oleh karena itu, hadirin, kalau kita sampai derajat ini, maka kita sampai ke derajat ihsan di level pertama. Di level pertama, merasa diawasi, dan ini berarti kita mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu rasakan deh, kalau kita udah sampai titik ini, kesedihan kita berangsur-angsur hilang, berangsur-angsur hilang ketika kita merasakan benar. Dan ayatnya sudah kita, dalilnya sudah kita bahas di awal Asy-Syu'ara tadi 218 dan 219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Atau kita bisa buka surat Yunus. Surat Yunus ayat 61. Ketika Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'lamuna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama' wala asghara min dhalik
wala akbara illa fi kitabim mubin. Yang artinya Allah berfirman, dan kalian tidak berada dalam suatu keadaan apapun dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran apapun, dan kalian tidak mengerjakan suatu kerjaan apapun melainkan kami menjadi saksi atasmu. Illa kunna alaikum syuhuda, kami menjadi saksi atasmu di saat kalian melakukannya. Idh tufiduna fi, jadi kami saksi kalian saat kalian melakukannya, apapun yang kalian kerjakan. Baca Quran, kalian cuma baca satu ayat, kita tahu kan. Kalian baca 1,5 ayat, kita tahu. Semuanya kita jadi saksi atas kalian. Semuanya kita tahu. Maka jika kita menghadirkan hal tersebut, oh itu luar biasa jamaah. Allah katakan apapun yang kalian kerjakan kami tahu. Ayat apapun yang kalian baca kami tahu. Ada imam salah baca, makmumnya nggak ada yang tahu. Dia baca juz 15 atau juz 17, juz 21, makmumnya Allah tahu dia salah baca. Allah tahu. Walaupun makmumnya nggak ada yang tahu. Satu masjid nggak ada yang tahu tuh. Satu masjid full, tapi nggak ada yang tahu. Imamnya salah baca, Allah tahu. Imamnya salah baca. Semua Allah tahu. Nah ketika kita benar-benar merasa, ya Allah tahu, Allah lagi lihat. Oh itu luar biasa jamaah sekalian. Itu akan membuat kita mencapai kualitas ibadah yang luar biasa. Orang aja dia tahu calon mertuanya lagi ngeliat dia sholat, berusaha khusyuk dia, berusaha serius. Kadang-kadang dipaksakan dibaca Al-Baqarah ayat keempat ruku, karena baru sampai ayat keempat hafalannya. Al-Baqarah ini Masya Allah, baru sampai ayat keempat ruku dia, yang penting udah dapat dulu pesannya. Akhirnya riya. Kalau manusia sebagian orang bisa gitu, ini Allah sudah jelaskan. Allah tahu loh, Allah lihat. Kita lagi kajian, Allah lihat. Siapa yang kajian sambil rebahan, sambil sarapan, sambil ngobrol, sambil bahas WA. Siapa yang kajiannya pakai daster, siapa yang ngantuk-ngantukan, siapa yang multitasking sambil nyuci segala macam, ngobrol, teriak, anak-anak nak makan gitu, tapi nak kajian. Atau orang yang serius, yang nyatet, yang diresapi, yang ditadaburi, yang ilmunya dimasukkan ke hati bukan hanya ke otaknya. Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Kalau orang bisa sampai titik ini, itu luar biasa. Dan semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diketahui oleh Rabbul Alamin. Tidak ada yang miss. Nggak ada yang miss. Semua diketahui. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu,
para ulama menjadikan ini kunci keberhasilan mereka ketika ibadah. Makanya Hatim al-Asam itu pernah menyatakan bahwa Syakik pernah bertanya kepada beliau, ayu syai'in ta'allamta, apa yang selama ini engkau pelajari, Hatim al-Asam. Dan Hatim al-Asam adalah salah satu ulama yang sangat hebat ibadah dan mengamalkan ilmunya, dan sangat bijaknya luar biasa. Hatim al-Asam, selama ini kan engkau belajar apa sih bisa sampai kayak begini gitu loh. Hadirin Allah muliakan, kata beliau, salah satu, saya sebutkan penggalahnya aja, wa ra'aitu anna Allah wakkala bi malakain bikit yaktuban alayya ma takallamtu bi falam antiq illa bil haqq. Aku tuh melihat, aku meyakini bahwa Allah itu mengirim 2 malaikat kepadaku yang mencatat seluruh yang aku sampaikan, seluruh yang aku katakan, seluruh yang keluar dari lisanku. Falam antiq illa bil haqq, maka aku nggak berani bicara kecuali yang benar, al-haq. Jadi kunci keberhasilan Hatim al-Asam itu ngomongnya selalu baik, selalu lembut, selalu jaga perasaan orang, karena muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi. Itu kuncinya nih. Makanya orang begitu sampai derajat ihsan itu langsung melejit di level tertinggi karena dia merasa diawasi. Saya yakin Allah tuh kirim malaikat, 2 malaikat yang mencatat apa yang saya ucapkan. Falam antik illa bil haq, maka aku tidak pernah bicara kecuali kebenaran dan kebaikan. Benar dari sisi konten, benar dari sisi pertimbangan maslahat mudarat, benar dari sisi cara penyampaian. Kadang-kadang kontennya benar, cara penyampaiannya salah. Itu Hatim al-Asam. Banyak Hatim al-Asam salah satu ulama yang terkenal sangat menjaga pembicaraannya. Bukan hanya nggak mau berbohong, tapi sangat menjaga perasaan orang kalau bicara. Sangat menjaga perasaan orang jika bicara. Ternyata kuncinya muraqabah. Jadi muraqabah bukan hanya dalam masalah sholat. Begitu seseorang muraqabah dalam masalah sholat, itu kemana-mana. Itu ketika seseorang sudah bisa mengamalkan tadi surat Asy-Syu'ara ayat 218-219, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, yang melihat Anda ketika Anda berdiri untuk sholat dan pergerakan Anda bersama orang-orang yang sholat, orang-orang yang sujud. Itu kemana-mana kan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena intinya sama, intinya merasa diawasi, muraqabah, merasa diawasi, muraqabah. Hadirin Allah muliakan. Lalu beliau katakan, wa ra'aitu annal khalqa yanzuruna ila zahiri wa rabba ta'ala yanzuru ila batini. Dan aku melihat, aku meyakini, jadi bahwa manusia itu, makhluk itu melihat zahirku, melihat zahirku, penampilanku, rupaku, dan Rabbku Allah melihat batinku, hatiku. Fara'aitu muraqabatahu aula wa aujab, maka aku memandang, aku melihat bahwa muraqabatahu, merasa diawasi oleh Allah, itu lebih utama dan lebih wajib. Jadi kalau manusia melihat zahir kita dan Allah melihat batin kita, maka merasa diawasi oleh Allah itu harus lebih
lebih diutamakan, lebih wajib lagi dibanding merasa diawasi oleh manusia. Kalau kita tahu misalnya semua handphone kita disadap, pernah nggak kita berpikir kalau begitu merasa diawasi oleh Allah lebih wajib lagi membuat kita berhati-hati? Kalau kita kan mentoknya sama, oh handphone gue disadap nih, oh nanti gimana? Loh, kalau kita merasa handphone kita disadap, misalnya ada kamera CCTV di ruangan kita, maka merasa diawasi oleh Allah itu harus lebih dalam lagi ke dalam diri kita. Harus merasa dalam lagi. Karena mau bicara pakai handphone, kayak mau bicara langsung, kayak mau bicara bisik-bisik, Allah tahu. Lalu apa kata Hatim? Kita lanjutkan. Fasaqatat aini ru'yatul khalq. Maka pandangan manusia tidak ada artinya lagi di mataku. Ada artinya. Pandangan manusia, komentar manusia, opini manusia, nggak ada artinya lagi bagiku. Nggak ada artinya. Lihat, sampai pada titik keikhlasan. Makanya tadi kita bahas, muraqabah itu adalah pondasinya seluruh amalan-amalan hati. Ini poinnya. Begitu merasa diawasi, udah nggak ada artinya lagi. Nggak ada artinya ucapan manusia. Nggak ada lagi opini manusia. Nggak ada artinya lagi pujian manusia. Dan sebagaimana nggak ada artinya lagi celaan manusia. Itu berarti orang apa dong? Orang yang ikhlas, yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti muraqabah melahirkan keikhlasan. Muraqabah melahirkan keikhlasan. Dan kalau sampai pada titik ini, nggak heran kalau misalnya ini adalah tingkatan tertinggi di dalam Islam. Makanya nggak heran ihsan ditaruh paling atas sama Nabi SAW, atau ditanyakan di yang terakhir oleh sosok yang misterius ini. Dan Allah mengatakan Islam, iman, dan ihsan. Jadi begitu saya merasa diawasi oleh Allah, itu pandangan manusia atau penilaian dan penglihatan manusia jatuh di mata saya. Jatuh. Karena ini yang lebih penting. Ini yang lebih besar. Ini yang lebih menakutkan. Oleh karena itu dalam riwayat Ibnu Umar ketika lagi tawaf, terus ada yang ngajak bicara, itu orang yang ngajak bicara berpikir Ibnu Umar cuekin dia, padahal Ibnu Umar sedang muraqabatullah, sedang muraqabatullah. Sedang muraqabatullah. Maka tawafnya khusyuk karena merasa diperhatikan. Lagi diperhatiin nih sama Allah nih, lagi diperhatikan. Saya harus kasih yang terbaik. Ya, seorang atlet lagi dilihat oleh dewan juri, dia kan habis-habisan, dia kan tampil habis-habisan karena lagi dilihat. Lihat anak kecil, nggak usah anak kecil rumah kita, ketika dia suka cari perhatian kan, ya adalah tingkahnya senang, dia ketawa segala macam. Lalu bagaimana jika orang merasa diperhatikan oleh Allah? Maka nggak heran ulama menjadi profil seperti itu. Ibadahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus, karena merasa diperhatikan. Bagi saya penglihatan manusia sudah jatuh. Itu kata Hatim Al-Asam, nggak ada artinya lagi, kata beliau.
karena saya lebih fokus kepada Allah. Dan otomatis ya, ketika seseorang fokus kepada Allah, terjadi perubahan besar dalam sikapnya, perubahan besar dalam karakternya, dan nanti dia akan dapat juga pujian dari manusia yang baik, tentu saja. Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i, ridho nas ghayatun la tudrak, ridho seluruh manusia cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Itu hal yang perlu kita camkan. Kita lanjutkan ke maqam yang lebih tinggi. Maqam musyahadah. Maqam musyahadah. Musyahadah itu artinya bahasa Indonesia menyaksikan. Menyaksikan. Dan maqam ini lebih tinggi daripada maqam muraqabah. Lebih tinggi. Diambil dari keterangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Saya bawakan keterangan dua para ulama kita karena ini masalah besar, jadi langsung saya ingin kita semua langsung menikmati kalimat para ulama. Yang pertama ucapan dari Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulumul Hikam, yushiru ila anna al-'abda ya'budullaha ala hadhihi sifah. Nabi SAW memberikan isyarat atau mengarahkan agar seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sifat seperti ini, wa istihdharu qurbihi, yaitu menghadirkan perasaan betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu baina yadayhi ka'annahu yarah, dan Allah ada di hadapannya sehingga dia bisa melihatnya. Wa dzalika yujibul khasyya wal khauf wal haibah wa ta'zim, dan ini melahirkan rasa khusyuk, rasa takut, memuliakan dan mengagungkan. Dan ini juga menghasilkan totalitas dalam beribadah dan selalu berusaha untuk memperbaiki ibadahnya dan menyempurnakan ibadahnya. Dan hadirin Allah muliakan, ulama juga mengatakan bahwa tingkatan ini menuntut tamamul itqan wal ikhlas wal mutaba'ah wal khasyah wa ta'zim, menuntut sempurnanya itqan, mungkin menuntut kita perfect dalam beribadah, totalitas dalam beribadah, 100% dalam ibadah, itqan 100%, wal ikhlas, dan ikhlas, dan mengikuti tuntunan Nabi, mutaba'ah, khusyuk, memuliakan, dan selalu mencurahkan seluruh tenaga untuk beribadah kepada Allah. Jadi seseorang gak akan bisa sampai titik ini kecuali dia kasih totalitas 100% untuk pada saat dia ibadah, dia jaga keikhlasan
dengan sempurna, dia jaga ittiba dia kepada Nabi SAW atau mengikuti sunnah Nabi SAW, lalu badhul jahad, jadi dia total, dia berjuang untuk terus memperbaiki. Jadi jamaah sekalian, dalam keterangan ini ulama kita mengatakan kalau kita ibadah persiapannya nggak matang, jangan berharap bisa sampai derajat ini. Kalau ibadah kita persiapannya nggak matang, jangan berharap sampai ke derajat ini. Persiapan itu harus matang dan habis-habisan. Dan totalitas. Itu baru sampai derajat ini. Jadi kalau misalnya contoh misalnya sholat zuhur, itu sebelum waktu zuhur itu persiapan sudah dilakukan. Kalau mau sampai derajat ini ya, badhul jahad, persiapan segala macam. Mau zikir pagi atau zikir petang, itu makanya walaupun boleh sambil aktivitas, boleh sambil berjalan seterusnya, tapi apa bisa sampai derajat ini? Untuk sampai bisa itu benar-benar harus serius, harus keluarin semuanya. Baca pelan-pelan, misal Allahumma anta rabbi, renungkan makna Rabb, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, terus sampai itu baru bisa sampai. Kalau cuman Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu wa laka min ni'matika wa burdan, nggak bisa. Nggak bisa, nggak akan bisa. Ini tuh menuntut kita tuh ibadah tuh kayak ngerjain sesuatu yang benar-benar harus nge-push gitu. Ibadah tuh kayak bahkan lebih orang kayak workout itu yang habis-habisan gitu loh. Itu makanya bahasanya badhul jahad, kerahkan seluruh tenaga Anda, energi Anda. Ilmu Anda. Baru bisa sampai titik ini. Kalau misalnya kajian udah duduk manis sebelum guru kita atau ustadz kita hadir, baca-baca, ngecek semua sudah dipersiapkan atau belum, itu baru ya terus serius nyimak, catat. Habis selesai misalnya mau baca zikir, baca, mau baca Quran semua dipersiapin, terus baca pelan-pelan baca, atau kalaupun cepat berusaha dihadirkan perasaan sesuai kemampuan kita. Nanti mau salat duha benar-benar diatur, jadi matang. An-nus fil ibadah, benar-benar keluarkan seluruh effort ketika ibadah. Ibadah itu dirajut, ada ta'zim, ada pengagungan di sana. Menuntut ilmu bukan hanya belajar, bukan hanya pintar, tapi mengagungkan ilmu. Sholat, agungkan sholat, dan semuanya. Baru sampai derajat ini. Bisa dimengerti jamaah? Seakan-akan kita melihat Allah.
Kayaknya belum ya. Oleh karena itu rasanya kita butuh keterangan berikut ini. Keterangan dari Syekh Saleh Al-Syekh. Kalau bagi saya sangat membantu sekali. Dan karena pentingnya hal ini saya akan bacakan. Langsung dari keterangan beliau hafizahullah ta'ala. Wa amma maqam musyahadah, kata beliau. Adapun tingkatan musyahadah, fahuwa a'la min maqamil muraqabah. Derajat ini lebih tinggi lagi daripada muraqabah. Wa huwa alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi an ta'budallaha ka'annaka tarah. Dan derajat musyahadah ini menyaksikan Allah. Itulah yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa hadhil musyahadatul maqsud wa hadhil musyahadatul maqsudu biha musyahadatus sifat la musyahadatul dzat. Dan menyaksikan Allah di dalam hadis ini maksudnya adalah menyaksikan sifat-sifat Allah, bukan menyaksikan zat Allah, karena tidak mungkin menyaksikan zat Allah. Gak mungkin menyaksikan zat Allah. Makanya kan seakan-akan kau melihat Allah. Mari kita lanjutkan. Musyahadatu athari sifatillah fi khalqihi. Menyaksikan jejak-jejak sifat-sifat Allah di dalam makhluknya. Di dalam penciptaannya. Fa innal abdal mu'min, karena sesungguhnya hamba yang beriman, kullama azuma ilmuhu, setiap ilmunya bertambah dan keyakinannya bertambah terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Jadi setiap ilmu dan keyakinannya terhadap sifat dan nama Allah bertambah, arja kulla syai'in yahsulu fi malakutillahi ila ismin min asma'illah. Maka setiap yang terjadi dan setiap yang ada di kerajaan Allah ini, di alam semesta ini, di bumi Allah ini, maka ia akan kembalikan ke nama dari nama-nama Allah. Dia akan kembalikan hal tersebut ke sifat dari sifat-sifat Allah. Sekali lagi, apabila ilmu kita tentang nama dan sifat Allah semakin tinggi, semakin banyak, semakin dalam, semakin kokoh, maka itu akan membuat kita, jika ada hal yang kita lihat di kehidupan kita, di bumi Allah ini, di kerajaan Allah ini, maka itu akan kita kembalikan ke nama dari nama Allah dan ke sifat dari sifat Allah. Fa ayyatu halati minal halati yaraha fis sama' aw fil ardi fa inna maqama musyahadati li sifati la taqdadi an yurji kulla syai'in yarahu ila athari asma'ihi wa sifati fi khalqi. Dan jamaah sekalian, setiap keadaan, setiap kondisi, setiap kejadian yang ia lihat di langit dan di bumi, setiap yang ia lihat di langit dan di bumi, maka tingkatan musyahadahnya, kalau dia sudah sampai level ini, akan membuat dia mengembalikan seluruh yang dia lihat itu ke nama dan sifat-sifat Allah, ke nama dan
sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada yahsunu hadzal maqam liman 'azuma ilmuhu bi asma'illahi wa sifatih. Maka derajat ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang ilmunya tentang nama dan sifat Allah begitu dalam dan luas. Wa bi athariha fi malakutihi, dan ilmunya tentang jejak-jejak nama dan sifat tersebut di dalam penciptaannya. Jadi athar tuh itu. Itu poin. Fayati li'azami ilmihi bidzalika hatta yashhada sifata ihatatillah bil abdi. Dan ketika ilmunya begitu dalam, lalu dia melihat kehidupannya, maka dia menyaksikan sifat bagaimana Allah ihata, melingkupi seorang hamba, dan Allah mengawasi seorang hamba, dan Allah menyaksikan seorang hamba. Jadi sekali lagi, karena ilmunya luas, maka dia saksikan sifat Allah, sifat Allah, bagaimana Allah menaungi dan meliputi seorang hamba, bagaimana Allah mengawasi seorang hamba, dan bagaimana Allah menyaksikan seorang hamba. Sebagai contoh misalnya, apabila seorang sudah belajar ilmu nama-nama dan sifat Allah, lalu dia belajar ilmu tentang sifat rahmat, ar-Rahman ar-Rahim, sifat rahmat, lalu dia pelajari hadis bahwa yang diturunkan ke dunia ini berapa rahmat? Loh, kok lupa? Berapa rahmat? Satu rahmat, hanya satu. Lalu kata Nabi SAW, dan dengan satu rahmat ini seekor binatang buas bisa menyayangi anaknya. Seekor binatang buas bisa menyayangi anaknya. Lalu ketika dia jalan, dia ngelihat gimana beruang menyayangi anaknya. Dia nonton film dokumenter tentang beruang, dia menyayangi anaknya. Suatu hari kucing di rumahnya nyariin anaknya. Kucing kan dalam tuh kalau nyariin anaknya kan. Kalau anaknya diambil orang, emaknya bisa gimana? Wah, bisa-bisa tuh maleman meong. Dan kita sedih dengarnya. Iya gak sih? Benar ya? Sedih kita. Walaupun mungkin bukan kucing kita. Nah, orang kan kalau misalnya kalau orang nggak belajar nama-nama dan sifat Allah, itu kucing. Ya kucing lagi. Kenapa sih kucing berisik banget? Gue nggak bisa tidur nih. Lagi nyariin anaknya. Kesiannya. Titik. Tapi orang yang belajar nama sifat langsung ingat, ya Allah, ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kucing aja bisa nyariin anaknya. Ini rahmat Allah. Berarti rahmat Allah itu ada. Saya menyaksikan, menyaksikan rahmat Allah di depan mata saya. Bisa gitu ya, kucing. Bisa gitu beruang tuh. Singa betina. Saya menyaksikan bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gimana menyaksikan? Jadi apapun yang dia lihat, dia kaitkan dengan nama dan sifat Allah, sehingga dia menyaksikan itu. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar real.
Faya'dhumu dzalika fi nafsi, dan itu benar-benar tumbuh dan besar di dalam diri dia. Sampai lahirlah rasa malu, lahirlah kualitas ibadah yang luar biasa, lahirlah ketenangan. Karena walaupun kita tidak melihat zatnya, tapi seakan-akan kita melihatnya karena sifat-sifatnya begitu real di tengah-tengah kita. Sifat-sifatnya begitu real di tengah-tengah kita. Dan setiap kita ngeliat sesuatu, di situ ada rekam jejak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Ketika kita lihat orang zolim celaka di dunia, ingat sifat Allah Subhanahu wa taala. Benar ya, subhanallah. Ketika kita melihat hadithatul ifki, bagaimana orang munafik ingin buat makar menuduh Aisyah berzina, ternyata semua berbalik kepada mereka. Mereka nggak berhasil. Kita kan wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baiknya membuat hal-hal seperti itu. Nggak berhasil tuh. Subhanallah. Semua dikaitkan dengan nama dan sifat Allah. Jadi seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini makom tertinggi, makom para pencinta jamaah. Orang jatuh cinta, melihat itu langsung dikaitkan. Seakan-akan dia melihat. Para pencinta itu kan gitu. Para pencinta. Ada seorang istri hadir, seorang istri. Suaminya meninggal. Suami yang sangat dia cintai meninggal. Yang selama ini sayang sekali sama dia, mencintai dia, menjaga dia, memberikan dia yang terbaik. Wafat suaminya. Suaminya wafat. Besoknya untuk kerjanya nangis terus gitu ya, langsung pelan. Udah deh, dia bisa menjaga. Awalnya nggak pernah berhenti nangis. Akhir sampai satu detik dia berhenti nangis. Terus dia mau apa? Oh, saya mau beresin lemari. Suami saya sudah meninggal. Saya mau beresin lemari. Dia buka dia lemari. Begitu dia buka lemari, dia lihat baju dinas suaminya. Apa yang terjadi dalam diri dia? Nangis tuh jamaah. Nangis. Kenapa dia nangis? Ketika dia lihat baju dinas suaminya, seakan-akan dia melihat suaminya lagi berdiri dengan gantengnya, dengan idealnya pakai baju tersebut yang setiap hari waktu itu dia pakaiin tuh. Nangis. Udah dia terduduk dan nangis, terus berhenti lagi. Udah dia jalani aktivitas. Udah dia keluar. Matanya tertuju pada sepatu suaminya yang selama ini dia dipakaikan suaminya setiap hari, dipakaiin sepatu. Ngeliat tuh sepatu, nangis lagi dia, subhanallah. Kenapa dia nangis? Teringat suaminya, dan seakan-akan dia lihat suaminya pakai sepatu itu. Seakan-akan lihat, enggak lihat suami udah meninggal, tapi seakan-akan dia melihat. Jadi ketika dia lihat barang-barang milik suaminya, cintanya membuat dia sampai pada titik seakan-akan dia melihat suaminya lagi. Seakan-akan suaminya itu dekat dengan dia,
seakan-akan. Real enggak, seakan-akan. Kenapa? Cinta sama suaminya. Dan yang bisa rasakan itu di rumah itu cuma dia doang. Pembantunya biasa aja. Pembantunya biasa aja. Kenapa? Karena yang benar-benar mengenal suaminya dia. Yang benar-benar cinta dengan suaminya dia. Jadi pembantunya beresin baju majikannya biasa aja. Justru kalau pembantunya ikut nangis, kita curiga, kenapa nih ikut nangis nih? Gitu. Kok apakah nangisnya lebih kejar daripada bininya? Oh, bahaya nih. Pembantunya biasa aja. Karena pembantunya nggak mengenal majikannya sebagaimana istrinya tersebut mengenal dia. Dalam tuh jamaah. Ini nggak bisa dipahami, nggak bisa kecuali orang ngerasain sendiri dan sudah sampai makom seperti itu. Lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita, orang yang benar-benar mengenal Allah harus mengenal loh, nggak bisa kalau nggak kenal. Harus punya ilmu yang dalam terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melihat apa saja di dunia langsung dikaitkan dengan Allah. Langsung dikaitkan dengan Allah. Kenama dan sifat Allah seakan-akan dia melihat Allah, karena kita nggak mungkin melihat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali nanti di akhirat. Tapi seakan-akan kita melihat Allah. Makanya Nabi katakan seakan-akan melihat, ka'annahu tarah, ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Makanya kan sering kita kan, gue nggak ngerti nih kenapa dia kalau sholat nangis, karena Anda belum sampai makom dia. Seakan-akan. Semuanya demikian. Maka itu akan membuat kualitas kita begitu matang, jemaah sekalian. Ubaidullah bin Adi pernah menceritakan, dan ini dibawakan, contoh dibawakan para ulama ketika membahas tentang ihsan. Itu ketika terjadi fitnah di zaman Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan sedang dikepung dan nggak bisa keluar. Annahu dakhala ala Utsman bin Affan wa huwa mahsur. Beliau datang ke Utsman bin Affan dalam kondisi terkepung dan nggak bisa keluar. Kita tahu di akhir kehidupan beliau seperti itu, radhiyallahu ta'ala an, beliau dizolimi besar. Faqala innaka imamu amma. Lalu kata Ubaidullah bin Adi, wahai Utsman bin Affan, engkau adalah imam kita, engkau adalah khalifah, engkau adalah amirul mu'minin. Wa nazala bika ma nara. Dan yang terjadi apa yang kau lihat, fitnah. Wa yusalli lana imamu fitnah. Dan yang jadi imam, memimpin manusia sholat, itu imam fitnah, pemimpin fitnah. Dia nggak pantas mimpin kita sholat, dia fitnah. Karena artinya kata Ubaidullah, yang paling pantas pemimpin kita antum, kan antum imam kita, antum yang benar, dan antum yang terzolimi. Tapi sekarang yang mimpin sholat adalah imam fitnah. Karena dulu jamaah, jadi imam sholat itu sangat-sangat penting. Dan yang jadi imam sholat adalah pemimpin, Utsman. Tapi sekarang enggak. Wa nataharraj, dan kita nggak nyaman dengan kondisi gini. Artinya kita nggak ridho kita diimami sama orang kayak begitu. Dia tuh pemimpin fitnah di zaman Utsman bin Affan. Faqala Utsman, lihat bagaimana Utsman. Ini dalam loh. Kita punya hak, terus kita dizolimi, kita di-ban, kita di-cut, lalu hak kita diambil oleh pihak lain. Apa kata Utsman bin Affan? As-salatu ahsan ma ya'malun nas. Wahai Ubaidullah, salat itu adalah amal terbaiknya manusia. Salat itu adalah amal terbaiknya manusia. Fa idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum.
Maka kalau manusia berbuat baik, maka ikut sertalah berbuat baik bersama mereka. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Dan kalau mereka berbuat yang buruk, hindari keburukan mereka. Wah, Masya Allah. Bisa orang kayak begitu ya, subhanallah. Radhiyallahu ta'ala an. Bisa dimengerti maksudnya? Oke, artinya oke, dia pemimpin fitnah, dia buat kezoliman dan sebagainya, dia buat fitnah. Tapi dia kan mimpin sholat. Kotaknya dia sholat. Sholat itu amal terbaik. Berarti dia sedang mengerjakan amal terbaik. Kalau ada orang mengerjakan amal terbaik, dukung dong. Kerjakan bareng dia. Nah, kalau dia melakukan yang buruk, tinggalkan yang buruknya aja. Selesai masalah. Subhanallah. Ulama menjelaskan kok bisa Utsman seperti itu. Karena beliau sampai ke derajat ihsan. Semua yang beliau lihat itu related, dikaitkan dengan nama dan sifat Allah. Terkesan beliau dizolimi, beliau dikepung. Tapi bukankah Allah ahkamul hakimin? Allah yang maha bijak. Allah yang maha bijak. Pasti banyak hikmah. Pasti banyak hikmah dalam hal ini. Maka buat apa marah? Oh, banyak hikmah, saya dapat hikmah banyak. Allah yang lebih tahu tentang saya, bukan saya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Yang kalian suka justru buruk buat kalian. Allah, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kalian gak tahu apa-apa. Ia melihat sifat ilmu Allah. Ia melihat sifat hikmah Allah. Maka itu tenang. Nah, kalau gitu juga mau kayak begitu. Semua kita mau jamaah. Tapi siapa yang bisa sampai tingkatan seperti itu? Ini tingkatan tertinggi. Seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan. Karena ilmu, nama dan sifat Allah dalam diri kita kuat. Maka kalau kita simpulkan dari keterangan para ulama yang tadi kita baca, untuk mencapai derajat ini, yang pertama kita harus punya ilmu tentang Allah. Harus punya ilmu tentang Allah. Ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Harga mati, jangan, nggak bisa nggak. Kalau nggak akan bisa. Lalu yang kedua, harus totalitas dalam beribadah. Harus keluarkan seluruh kemampuan kita, seluruh apa yang kita mampu dan bisa. Kalau kita ingin beribadah dan beramal saleh, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Yang jadi masalah kita tuh setengah-setengah, makanya Allah nggak kasih derajat yang tinggi. Kalau kita bisa kerjakan dua itu, insya Allah kita sampai derajat ihsan, baik muraqabah dan musyahadah. Muraqabah aja udah susah banget loh, itu muraqabah, apalagi musyahadah. Tapi intas duki layas duka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Maka orang yang musyahadah ngelihat pandemi atau krisis seperti ini, ia tidak meremehkan, sekali lagi, tapi dia tidak jatuh. Karena dia bisa melihat sifat, atau dia bisa melihat dampak dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi seperti ini. Dampak dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini. Dampak dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini. Dampak dari kemahakuasaan Allah dalam kondisi seperti ini. Maka alih-alih dia drop dan jatuh, yang ada bertambah kekaguman
bertambah keimanan dan bertambah penghambaan kepada Rabbul Alamin. Sebuah hal yang sangat berat, tapi terkesan mudah untuk diucapkan. Terkesan mudah, tapi sesungguhnya sangat amat berat. Oleh karena itu, pada saat kita membahas materi seperti ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita lisanan shadiqah, lisan yang jujur, bahwa kita memang ingin mencapai derajat ihsan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa berjuang mencapai derajat ini, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.